Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Silviana Safitri, CPNS Pemerintah Kota Bandung, gelombang 9, kelompok 1, angkatan 12. Saya akan memaparkan resume materi mengenai komitmen mutu. Komitmen mutu terdiri dari dua kata, yaitu komitmen dan mutu, di mana komitmen berasal dari individu atau kelompok berupa janji atau perbuatan, sedangkan mutu berupa standar, kelayakan, ciri, atau sifat. Jadi, komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu, atau dapat diartikan sebagai realisasi dalam bentuk tindakan untuk memenuhi standar nilai, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu pelayanan publik dengan berorientasi pada mutu atau kualitas hasil, sehingga perlu adanya tujuan, peran, prosedur, hubungan, dan kepemimpinan untuk menjaga komitmen mutu. Terdapat 4 konsep komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Kedua, efisiensi, yaitu sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan. Keempat, yaitu mutu, apapun yang menjadi kebutuhan atau keinginan konsumen. Terdapat 5 nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customer. Kedua, cepat, tepat, dan ramah. Ketiga, melayani dengan hati. Keempat, melindungi dan mengayomi. Kelima, perbaikan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas. Terdapat 3 indikator, yaitu input, proses, dan output. Input terdiri dari bahan baku, sarana atau prasarana, dan input lingkungan. Sedangkan proses didorong oleh pemimpin yang kuat dan memberdayakan untuk menghasilkan output, yaitu meningkatnya produktivitas. Produktivitas terdiri dari motivasi dan kemampuan, di mana motivasi terdiri dari komitmen diri, lingkungan, dan budaya, sedangkan kemampuan harus dilandaskan dari pendidikan, pelatihan, kebiasaan, dan pengalaman. Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi. Terdiri dari 5 pilar, yaitu organisasi, produk, proses, komitmen, dan pemimpin. Kelima pilar tersebut memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Dengan dilandasi kelima pilar yang kokoh, target mutu dapat diwujudkan. Manajemen mutu terpadu dapat dicapai melalui berfokus pada pelanggan, obsesi pada mutu, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan secara berkesinambungan, dan diklat. Metode perbaikan mutu yang pertama adalah PDCA, yaitu Plan, Do, Act, dan Check. Plan yaitu perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebab, dan solusinya. Do atau melaksanakan. Pada tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Cek atau pemeriksaan. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan sudah berjalan dengan semestinya. Keempat, act atau tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek.
Pada tahap X ada 3 tindakan atau keputusan, yaitu 1. Adopsi. Jika hasil dari pelaksanaan rencana aksi terbukti mampu mencapai hasil yang direncanakan, maka solusi yang sudah dilakukan perlu kemudian diadopsi. Kedua, adaptasi. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa solusi untuk memecahkan masalah kurang berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan adaptasi dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap kegiatan yang sudah direncanakan. Dan membatalkan jika ternyata solusi yang dilakukan tidak menghasilkan perbaikan, maka organisasi dapat membatalkan solusi tersebut. Kedua, yaitu diagram sebab dan akibat. Diagram sebab dan akibat adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu. Diagram tersebut bisa berbentuk tulang ikan atau fishbone. Dengan fishbone diagram dapat diidentifikasi sumber permasalahan yang berasal dari unsur manusia, lingkungan, metode kerja, bahan kerja, dan ukuran. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Terdapat 4 cara inovasi. Yang pertama adalah penemuan, yaitu dengan cara menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Keempat, sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk, sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Sekian materi dari komitmen mutu yang saya buat resumenya dan dipresentasikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.